Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat tafsir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan momen kehidupan bagi kita untuk kita bisa mengisi dengan berbagai kebahagiaan dan juga bisa mengisi dengan berbagai amal-amal kebaikan untuk kita dan menjadi bekal kita kelak nanti di akhirat. Surat Ibrahim ayat 5 Allah menyatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah, sungguh dalam hari-hari tersebut ada sekian tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap mereka yang bersabar, lagi mereka yang bersyukur. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa momen kehidupan yang Allah berikan kepada kita harus kita maknai bersama. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, tidak hanya sekedar hitungan natural kehidupan alam saja, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang perlu kita syukuri jika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, dan perlu kita sabari ketika kita sedang menimpa musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait momen kehidupan yang ada dalam kita, Allah telah memberikan beberapa bulan mulia yang Allah sendiri memuliakannya, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Bahwa hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah sudah tetapkan dalam kitabnya, dan itu sudah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan itu ada 4 yang mulia, dan sungguh itu ketentuan yang pasti, dan Allah berpesan kepada kita untuk tidak menzalimi diri kita dalam bulan-bulan itu. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu di antara bulan mulia yang sedang kita jalani adalah bulan Dzulqa'dah saat ini. Kita sedang memasuki bulan Dzulqa'dah yang nanti juga setelahnya adalah bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh ulama dan Rasul juga menyatakan dalam hadis juga menjadi bagian dari bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan mulia yang dikenal dalam Islam. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3-nya berurutan, dan 1 menyendiri, yakni bulan Rajab yang jatuh di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Apa yang istimewa di bulan Dzulqa'dah masuk dalam bagian bulan mulia dari bulan-bulan yang lainnya? Jika kita melihat berbagai riwayat hadis dan catatan sejarah, bahwa kemuliaan bulan Dzulqa'dah diantaranya karena bulan ini menjadi awal proses perjalanan orang menuju Mekah untuk beribadah haji saat itu. Maka kemudian ulama mengatakan Dzulqa'dah dikatakan sebagai bulan di mana para orang Arab saat itu berdiam diri untuk tidak berperang, untuk tidak berniaga keluar daerah, keluar kota, karena untuk mempersiapkan kegiatan haji di saat itu yang jatuh pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana pula mulianya bulan Muharram, karena di bulan itu para jamaah yang berkunjung dan berziarah ke Makkah juga pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi pada prinsipnya kemuliaan bulan Muharram berkaitan dengan tempat suci Mekah dan Masjidil Haram sebagai tujuan utama berziarah, melakukan ibadah haji dan umroh pada saat itu. Dan dalam sejarah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga pernah menyatakan bahwa Rasul pernah melakukan umroh setidaknya 4 kali dalam kehidupan beliau, dan keempatnya jatuh di bulan Dzulqa'dah. Pertama, peristiwa Hudaybiyah. Rasul menjalankan umrohnya di bulan Dzulqa'dah meski tidak sampai menuju ke Makkah. Kemudian diganti, diqadha dengan tahun berikutnya, dan juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasul juga pernah melakukan perjalanan umroh
melalui Ji'ronah, yaitu ketika proses pembagian ghanimah perang Hunain, dan juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Bahkan sebelum Rasul wafat, melakukan perjalanan haji pada tahun ke-10 Hijriyah, dan itu diawali dengan umroh di bulan Dzulqa'dah. Ini rentetan-rentetan kemuliaan bulan Dzulqa'dah, sebagaimana Allah memuliakan bulan ini. Selain itu, Rasul juga melakukan berbagai aktivitas kehidupan yang banyak terjadi di bulan Dzulqa'dah. Seperti perang Badar Sugro juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, dan berbagai aktivitas perjuangan Rasul yang lainnya juga banyak terjadi di bulan Dzulqa'dah. Satu hal yang patut dicatat pula, bahwa kemuliaan bulan Dzulqa'dah tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Quran mencatat sejarah bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan risalah Taurat juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, sebagaimana ternyatakan dalam surat Al-A'raf, bahwa adna Musa 30 lailah fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sungguh kami janjikan kepada Musa 30 hari, dan kami sempurnakan itu menjadi 10, dan genaplah miqat Tuhannya menjadi 40 hari, 40 malam. Dan dalam tafsir dinyatakan itu terjadi bulan Dzulqa'dah. Maka sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan yang Allah berikan keagungan di dalamnya, sudah pasti banyak keagungan dan kemuliaan di dalamnya. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan, barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan-bulan mulia ini, sungguh Allah akan melipat gandakannya. Dan sebaliknya pula, siapa saja yang berbuat dosa, maksiat, kemungkaran di bulan mulia ini pula, Allah akan melipat gandakan siksaan dan madaratnya kepadanya. Maka dari itulah prinsip yang harus kita pegang adalah, jika sesuatu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti di sana banyak kemuliaan yang harus kita dapatkan dan kita raih bersama. Dan barang siapa yang memuliakan bulan-bulan atau apapun yang dimuliakan oleh Allah, pasti Allah akan menyayanginya dan memberikan derajat yang tinggi di hadapannya. Ini mungkin sekilas tentang gambaran kenapa bulan Dzulqa'dah menjadi bagian dari bulan mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.